Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfiana Ulfa, NIM 60700119060 dari kelas B. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan atau memaparkan mengenai materi pertemuan pertama dan materi pertemuan kedua terkait dengan analisis mengenai susu hewan ternak dalam Al-Quran, dan materi kedua yaitu tinjauan hukum Islam tentang jual beli hewan ternak sakit. Berikut penjelasannya. Nah, yang pertama yaitu analisis mengenai susu hewan ternak dalam Al-Quran. Seperti yang kita ketahui, bahwasanya salah satu nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat diciptakannya hewan ternak adalah keberadaan jenis minuman yang disebut dengan susu. Susu yang secara bahasa merupakan air yang keluar dari buah dada, susu binatang, atau bahkan bahan minuman yang berupa cair. Nah, secara istilah, susu adalah cairan yang berwarna putih yang diperoleh dari manusia, pemerahan sapi atau hewan menyusui yang dapat diminum maupun digunakan sebagai bahan yang sehat dalam pangan, serta tidak dikurangi komponen-komponennya atau tambahan bahan-bahan lain. Nah, selanjutnya, bagaimana pembentukan dari susu? Susu pada awalnya itu berupa makanan yang dimakan oleh hewan ruminansia, baik itu sapi, kambing, domba, ataupun unta, untuk menjadi susu melalui mekanisme biokimia yang sangat rumit. Nah, makanan yang sudah dimakan akan dibawa ke esofagus, masuk ke dalam lambung. Lambung di sini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu retikulum, rumen, omasum, dan abomasum. Setelah itu, makanan menjadi sari makanan dan ampas makanan. Darah menyebar ke seluruh tubuh dengan membawa sari makanan, dan sari makanan ini akan masuk ke dalam ambing. Di ambing tersebut terdapat kelenjar susu yang nantinya ini akan menghasilkan susu, dan ampas makanan pada lambung yaitu kotoran akan menjadi feses pada ternak. Susu hewan ternak memiliki banyak manfaat untuk kesehatan manusia. Lalu, bagaimana ulama memperoleh kesimpulan baik hukum halal dari susu, padahal darah dan kotoran dihukumi haram? Bagaimana penjelasannya? Dalam Quran surah Al-Mu'minun ayat 21 yang bunyinya sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna lakum fil an'ami la'ibratan nusqikum mimma fi butuniha wa lakum fiha manafi'u katsiratun wa minha ta'kulun. Artinya, sesungguhnya pada hewan-hewan ternak terdapat pelajaran bagimu. Kami memberimu minum dari sebagian apa yang ada dalam perutnya berupa air susu. Padanya terdapat banyak manfaat untukmu, dan sebagian darinya kamu makan. Quran surah Al-Mu'minun ayat 21. Quran surah Al-Mu'minun ayat 21 ini menyatakan di dalam ayat tersebut Allah menjelaskan berbagai manfaat yang bisa kita dapatkan dari hewan ternak. Di antaranya adalah dapat meminum susunya, dapat dimakan dagingnya, dapat dipakai bulunya, dan dapat ditunggangi punggungnya. Susu tersendiri memiliki keunikan, sebab meski bersanding dengan darah dan kotoran, Allah telah mengatur jalur keluarnya susu tersendiri sehingga tidak tercampur dengan yang lain. Lantas, apakah susu itu halal? Dalam Quran surah Al-Mu'minun ayat 21 tersebut dapat diambil dasar bolehnya mengambil manfaat dari susu hewan, baik pengambilan manfaat itu dengan cara meminum ataupun selainnya. Namun, ini berlaku pada susu dari hewan yang hidup, sedang dari hewan yang mati atau bangkai maka tidak boleh dimanfaatkan. Dikarenakan susu adalah sesuatu yang cair dan keberadaannya dalam bangkai menyebabkan susu itu berasal dari wadah yang najis, sehingga otomatis susu itu menjadi najis. Dan menurut informasi yang saya dapat dalam
Kitab Al-Masu'ah Al-Fiqhiyah dinyatakan ulama mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali bersepakat bahwa apabila susu hewan tersebut keluar dari hewan yang hidup, maka susu tersebut mengikuti hukum mengkonsumsi daging hewan tersebut. Dan apabila daging hewan tersebut haram atau makruh dikonsumsi, maka hukum mengkonsumsi susunya adalah haram atau makruh juga. Apabila halal, maka susunya juga halal. Kemudian di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abi Daud, Imam Ahmad, dan At-Tirmizi diajarkan sebuah doa tak kala minum susu. Doa tersebut berbunyi, Allahumma barik lana fihi wasidna minhu. Ya Allah, berilah keberkahan pada susu ini dan berilah kami tambahan darinya. Nah, berbagai dalil telah menunjukkan kehalalan dari susu hewan ternak. Tidak hanya halal, tetapi juga merupakan nikmat yang sangat besar sebab mengandung berbagai manfaat. Susu juga merupakan rahmat bagi umat Nabi Muhammad SAW. Nabi sendiri juga mengajarkan doa sebelum meminum susu. Kesemuanya itu menunjukkan keistimewaan susu. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya yaitu tinjauan hukum Islam tentang jual beli hewan ternak sakit. Terdapat beberapa pengertian dari jual beli secara bahasa atau secara etimologi maupun secara terminologi, di mana jual beli dalam bahasa adalah pertukaran barang dengan barang atau dengan kata lain adalah barter. Kemudian kata lain dari jual beli adalah al-ba'i, adalah al-tijara yang berarti pedagang. Kemudian dalam secara terminologi atau secara istilah, jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela antara kedua belah pihak. Yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah ditentukan secara dan telah disepakati. Secara maksudnya di sini adalah persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli, sehingga bila syarat dan rukunnya tidak terpenuhi, berarti tidak sesuai atau kehendak dari syarat. Lalu bagaimana dasar hukum dari jual beli? Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi wa ahhalallahu al-bai'a wa harramar riba, yang artinya padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kemudian dalam hadis juga disebutkan dari Rifa'ah bin Rafi bahwasanya Nabi SAW pernah ditanya, apa usaha yang paling baik? Beliau menjawab, seseorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual beli yang baik. Hadis riwayat Al-Bazzar dan disahihkan oleh Al-Hakim. Kemudian bagaimana rukun dari jual beli? Yang pertama yaitu penjual dan pembeli. Penjual adalah pemilik harta yang menjual hartanya atau orang yang diberi kuasa untuk menjual harta orang lain. Dalam hal ini, penjual harus cakap dalam melakukan penjualan, sedangkan yang dimaksud dengan pembeli adalah orang yang cakap dan dapat membelanjakan hartanya atau uangnya. Kemudian, yang kedua yaitu barang yang dijual. Barang yang dijual yaitu barang yang dibolehkan oleh syara untuk dijual dan diketahui sifatnya oleh pembeli. Kemudian yang ketiga yaitu ijab dan qabul atau akad. Akad adalah ikatan antara penjual dan juga pembeli. Sedangkan ijab menurut bahasa yaitu penyerahan dan qabul yaitu penerimaan. Jual beli belum dikatakan sah apabila ijab dan qabul dilakukan. Sebelum ijab qabul menunjukkan adanya kerelaan antara kedua pihak. Pada dasarnya ijab qabul ini dilakukan dengan lisan, tetapi jika tidak memungkinkan boleh dengan surat menyurat, misalnya bisu ataupun lain sebagainya. Lantas bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penjualan hewan ternak sakit? Nah, pada dasarnya semua transaksi jual beli jika dilakukan dengan benar itu dan sesuai dengan ketentuan syara, maka jual beli tersebut dapat dikatakan sah.
Akan tetapi, jika transaksi jual beli tersebut tidak dilakukan dengan benar dan tidak sesuai dengan ketentuan syara, maka jual beli tersebut dapat dikatakan tidak sah. Nah, berdasarkan pendapat ulama Hanafiyah, akad yang fasid merupakan suatu akad yang rukunnya terpenuhi. Objeknya diperbolehkan oleh syara untuk diperjualbelikan, serta ijab dan kabulnya itu terpenuhi, akan tetapi di dalamnya terdapat sifat atau hal-hal yang dilarang oleh syara. Kemudian, jual beli hewan ternak sakit dikatakan fasid karena salah satunya syarat objek yang diperjualbelikan itu tidak terpenuhi. Seperti kategori barang dapat diketahui baik dalam kualitas maupun keadaannya, sehingga dapat dikatakan jual beli tersebut bisa mengakibatkan kerugian pada salah satu pihak, yakni pembeli. Kemudian, jual beli ternak sakit ini mengandung unsur gharar atau disebut juga dengan penipuan, karena penjual di sini tidak memberitahu bahwa ternak tersebut dalam keadaan sakit kepada pembeli, sehingga pembeli tersebut tidak mengetahui kualitas dan keadaan ternak tersebut. Nah, gharar menurut bahasa berarti bahaya atau risiko. Gharar adalah setiap akad jual beli yang mengandung risiko dan bahaya kepada salah satu pihak orang yang berakad, sehingga mendatangkan kerugian finansial. Hal ini disebabkan karena adanya keraguan apakah barang yang diperjualbelikan itu mulus atau tidaknya atau cacat. Hukum jual beli gharar dilarang dalam Islam berdasarkan Al-Quran dan hadis. Larangan jual beli gharar didasarkan pada ayat-ayat Al-Quran yang melarang memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.